Kenaikan iuran BPJS, tanda negara tidak punya duit, jadi rakyat yang diperas. Kalian ini, pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Esensi seorang pemimpin adalah konsistensinya, keistiqomahannya, menjalankan amanah dengan mengecampingkan kepentingan-kepentingannya, dengan membersihkan diri dari hidden agenda. Tidak boleh ada agenda-agenda tersembunyi untuk kepentingan hedonis seorang pemimpin. Disinilah sebetulnya esensi kezaliman yang paling zalim yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Kenaikan iuran BPJS, tanda negara tidak punya duit, jadi rakyat yang diperas. Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat, diam-diamnya Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan menandakan bahwa negara sudah tidak punya uang alias bokeh. Jadi, mungkin menandakan bangsa ini sudah tidak punya duit, sehingga hanya rakyat yang bisa diperas. Kata Margarito ketika dihubungi kantor berita politik RMOL Kamis kemarin. Karena menurut Margarito, saat ini cukup sulit mencari hutang di tengah situasi pandemi virus corona baru atau COVID-19. Di sisi lain, keputusan menaikkan iuran BPJS padahal sebelumnya sudah ada keputusan Mahkamah Agung memperlihatkan Jokowi tak memahami konstitusi. Atau semua kebijakan tidak berada dalam konstitusi, sindir Margarito. Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan lagi, nyaris 2 kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tak lama setelah Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu. Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Belet tersebut ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu. Iuran kelas 1 naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000, berlaku 1 Juli 2020. Iuran kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000, berlaku 1 Juli 2020. Iuran kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp35.000, berlaku 2021. Kalian ini, pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Lah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat.
Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Esensi seorang pemimpin adalah konsistensinya, keistiqomahannya, menjalankan amanah dengan mengecampingkan kepentingan-kepentingannya, dengan membersihkan diri dari hidden agenda. Tidak boleh ada agenda-agenda tersembunyi untuk kepentingan hedonis seorang pemimpin. Disinilah sebetulnya esensi kezaliman yang paling zalim yang disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna al-amanah ala samawati wal ardi fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah menawarkan amanat kepada seluruh lapisan langit dan bumi, semua menolak dan mereka merasa takut untuk menerima amanah. Sebaliknya, ada manusia-manusia yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri, tamak menginginkan amanah padahal tidak sanggup untuk menjalankannya. Apa yang terjadi sekarang adalah sebuah kamuflase kepemimpinan penuh dengan kemunafikan, pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau rakyat bangkit, rakyat bersatu, ingin menyatukan persaudaraannya seperti Sungai Musi yang membentang antara seberang ulu dan ilir, Indonesia bisa bersatu dan kuat. Asalkan para penguasanya punya tekad untuk membangkitkan kembali peradaban Indonesia dan menunjukkan kualitasnya di tingkat internasional, seperti yang pernah digaungkan dalam beberapa konferensi internasional, bahwa Indonesia satu saat nanti akan menjadi negara maju. Orang bijak bilang, kebaikan sebuah bangsa tergantung kepada 4 golongannya. 1. Ilmunya orang-orang bijak. 2. Adilnya penguasa. 3. Doanya orang-orang saleh. Dan yang keempat, keberaniannya para kesatria. Ilmunya orang bijak di sini adalah para ulama dan intelektual. Keadilannya penguasa adalah pada eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya. Doanya orang saleh adalah doanya para ahli ibadah, para guru, para syekh, dan orang-orang baik. Dan yang keempat, keberanian para kesatria adalah keberanian militer, bukan dengan baju loreng dan pangkatnya para polisi dan tentara, tetapi keberanian jiwa dan raganya mempertahankan negeri ini dengan setiap tetes darahnya, bukan menjual bangsa ini, menjual tanah air ini dengan pangkatnya untuk kekayaan diri sendiri. Keberanian para mujahid, jangan matikan roh jihad di kalangan bangsa Indonesia. Kalau bangsa ini ingin tetap berdaulat, jangan biarkan para mujahid bangkit, sebab Indonesia ada karena jihadnya para ulama, para pejuang yang punya jiwa pemberani. Sebut saja perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang ini. Dan kemudian perjuangan Ki Merogan di Palembang ini. Ini cukup menjadi saksi bagi kita semua, jika 4 komponen itu ada pada diri individu, ada pada diri seseorang, dan itu ditanamkan di pendidikan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, agar individu orang-orang Indonesia menjadi orang bijak yang berilmu, menjadi pemimpin yang adil, menjadi orang soleh yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi kesatria-kesatria sebagai militer dan mujahid. Bangkit bangsa ini. Dari Palembang, tepian Sungai Musi, ada pesan peradaban yang ingin saya sampaikan. Insya Allah, Islam akan tegak sebagaimana Palembang Darussalam pasca Sriwijaya kemudian bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.